berarti semuanya pakai diri sendiri seterusnya. Itu itu akan banyak kehilangan, ya, dimakan, dan pencuri serta diambil, gitu loh, mencuri, ya. Tapi kalau di surga itu tidak bisa diambil, itu akan selalu baik, gitu ya. Jadi pilihannya, hartanya kita di bumi atau di kerajaan surga. Lalu yang kedua, slide berikutnya. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Terang yang ada padanya gelap, berapa gelapnya kegelapan itu. Ya, lihat nih ya. Jika matamu baik, yang bisa membuat baik itu hanya Tuhan. Hanya satu yang baik, yaitu Tuhan. Jadi kalau kita melihat kebesaran kasih Tuhan, teranglah seluruh tubuhmu, juga di bumi. Tapi jika kita tidak bisa melihat kebaikan kasih Tuhan, mata kita jahat. Gelaplah seluruh tubuhmu. Lalu disebut, jadi jika terang yang ada padamu gelap. Terang kok gelap? Betapa gelapnya kegelapan itu. Kok terang itu gelap? Ini maksudnya adalah terang itu kan dari Tuhan. Terkontaminasi oleh kegelapan teologi yang buatan manusia. Sehingga terang itu menjadi gelap. Ya. Jadi apa yang kamu lihat? Ada dua pilihan. Ini untuk orang percaya, orang Kristen. Terang Yesus atau terang Yesus yang telah terkontaminasi oleh kegelapan teologi. Ya. Dua pilihan. Yuk terang Yesus yang benar atau terang Yesus yang telah terkontaminasi oleh agamawi. Oke, lalu di ayat yang sama, jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jadi kalau kita bisa melihat atau percaya dan bisa mengerti, bisa melihat ya kesempurnaan kasih Tuhan, kebaikan kasih Tuhan yang tidak perlu syarat, tidak perlu di apa-apa, tubuh kita terang. Tapi kalau kita nggak bisa melihat hal itu, hidup kita dalam kegelapan. Ya, kalau kita nggak bisa melihat hal itu, hidup kita masih dalam kegelapan teologi. Oke, lalu berikutnya. Ini makin tajam ya dari ayatnya. Saya bacain ayatnya aja kok satu-satu. Matius 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Jadi ada dua tuan. Oke. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak menikah lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Jadi dua pilihan. Ya, kepada Allah. Kalau kamu mengabdi kepada Allah, artinya percaya kebaikan kasih Tuhan. Matamu bisa melihat itu, terang hidupmu terang. Kalau mesti melihat terang itu yang terang Tuhan, yang terkontaminasi kegelapan teologi, itu namanya Mammon. Jadi Mammon itu bukan oh ini bukan orang Kristen. No, orang Kristen penyembah Mammon. Karena dibohongin oleh teologi kemakmuran. Itu maksudnya Mammon. Mammon itu bentuk dari penyembahan agamawi. Yang menyembah, jadi orang menyembah Mammon untuk mencari uang. Itulah yang disebut teologi kemakmuran. Teologi dari manusia untuk mencari kemakmuran, bukan mencari Tuhan. Ya. Jadi disebutin, kita hanya ada dua pilihan. Ya. Percaya bergantung sama kasih Kristus, itulah terang yang sebenarnya, atau terganggu dengan teologi
Kita percaya ke Tuhan, tapi terganggu dengan teologi, kemakmuran, itu namanya dalam kegelapan. Itu namanya mamon. Oke, lalu berikutnya. Slide berikutnya. Jadi seseorang tidak dapat berada di dalam gereja mamon. Itu gereja Babel. Yang tadi ya, kalau disambungin. Dan berkata dia menyembah Tuhan. Karena yang berada di dalam gereja Babel atau mamon, itu Tuhan bilang keluar dari gereja itu. Kalau dia nurut, dia akan tinggalkan. Dan dia tidak lagi berada di bawah gereja Babel atau mamon. Tapi kalau dia tetap belain gereja Babel atau mamon, dia tetap di situ. Jangan bilang dia menyembah Tuhan. Dia menolak perintah Tuhan untuk keluar. Ya. Dan kalau berada di dalam gereja mamon atau gereja Babel, itu akan berada di luar berkat kerajaan surga. Adanya di padang gurun. Seperti wanita yang berada di padang gurun. Dapatnya berkat satu hari, tapi habis terus. Ya, mutar-mutar bingung. Ya, minum tapi aus terus. Makan tapi nggak pernah satu hari nggak bisa disimpan. Ya, jadi yang berada di Babel atau Mamon itu berada di luar tanah perjanjian atau berkat kerajaan surga. Ya, itu pilihannya dua. Oke, lalu slide berikutnya. Ya, saatnya kita milih ini di sini. Ya, itu Matius 6 ayat 25. Jadi ada dua tempat, ya, Mamon atau Tuhan, Babel atau kerajaan surga. Ya, Kristus Kristus yang Injil berita baik Kristus yang terkontaminasi agamawi atau berita Kristus yang murni. Pilihannya cuma dua. Nah, ini yang disebut di misi milih. Kapan? Matius 6 ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah tubuh itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting dari pakaian? Ya, makan dan minum. Ya, khawatir akan hidupmu. Kalau kita khawatir, berarti kita berotak kita yang mencari makan dan minum tanpa Tuhan. Itu artinya manusia hidup dari usaha kita. Melalui kita yang cari makan, kita yang cari minum, dan kita yang cari pakaian. Oke? Jadi manusia banyak kekurangan. Pada waktu kekurangan, apakah keluar nggak kekhawatiranmu? Khawatir bahwa karena kamu yang harus mencari makanan, minuman, dan pakaian? Atau kamu tidak khawatir karena percaya hidup itu dari Tuhan yang menciptakan kehidupan untuk kita? Ya, itu pilihannya. Ya, jangan khawatir, jangan gelisah, percayalah kepada Allah, percayalah kepadaku. Ya, karena yang khawatir, gelisah, dia biasanya kena dengan ajaran teologi, jualan manis teologi. Ya, tapi yang percaya tidak melihat itu, hanya melihat Tuhan. Ya, oke. Lalu, tuh ya, janganlah khawatir. Orang yang khawatir itu sebetulnya masih berada di luar kerajaan surga. Yang berada di kerajaan surga, sukacita. Ya, jadi pilihannya ada dua. Di dalam masalah kita, melihat masalah kita dan menjadi khawatir, atau melihat kebesaran kasih Tuhan yang dapat memenangkan kita dari segala masalah kita. Ada dua tempat. Ya. Lalu berikutnya, bukankah hidup itu lebih penting dari makanan? Jadi pilihannya makanan atau hidup. Hidup itu cuma dari Tuhan ya. Dan tubuh itu lebih penting dari pakaian. Tubuh itu Tuhan yang menciptakan, yang memberi kehidupan. Makanan dan pakaian itu yang dijanjikan oleh teologi kemakmuran. Kekayaan makanan dan pakaian. Buatan manusia. Manusia bisa membuat pertanian dan makanan. Bisa membuat pakaian. Manusia tidak bisa membuat kehidupan.
dan tubuh yang hidup. Jadi pilihan kita, teologi kemakmuran mamon yang menjanjikan materi, baik makanan atau pakaian, atau kasih Tuhan yang menciptakan kehidupan dari sejak awal. Ya, jadi lihat ya, ini semuanya dua-duanya mengacu ke mamon atau Tuhan, Babel atau Tuhan. Itu yang disebut Matius 6:25. Jadi yang tadi Matius 6 ayat 19 sampai 24 itu sudah menjelaskan ya mengenai mamon. Matius 6 ayat 25 kita harus milih. Ya. Karena hanya bisa di satu tempat. Nah, baru setelah itu di slide berikutnya ya, ya. Di Matius 6 sampai 26 sampai 33. Tuhan memberikan berkat kerajaan surga. Ya. Matius 26 ayat 33. Yaitu yang pertama adalah pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai. Dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Kamu diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh lebih burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Burung-burung itu nggak punya kemampuan untuk menabung harta atau makanan. Namun diberi kehidupan oleh Bapamu di surga. Ini adalah berkat kelima di kerajaan surga. Yaitu harta terpendam. Yang mampu menolong kita di dalam segala ketidakmampuan kita. Seperti harta terpendam ini memberi makanan kepada burung yang tidak bisa menabur, menuai, dan mengumpulkan bekal. Ngerti nggak? Jadi harta terpendam ini seperti ini. Ini salah satu wujud harta terpendam. Burung ini. Di mana Tuhan menyediakan berkat. Yang bentuknya tidak perlu kamu menabur, tidak perlu kamu menuai, bahkan membuat lumbung. Karena berkatnya ada terus-menerus, berganti-ganti di sepanjang hidupmu. Dan pada waktu kau membutuhkan berkat itu keluar. Kalau kelewatan ada lagi. Itu harta terpendam. Itu berkat kelima. Dan Tuhan nyatakan. Jadi Tuhan itu tidak anti ya, orang mau kaya. Tapi jalannya, apakah melalui teologi kemakmuran ala Mamon, yang disembah itu adalah Dewa Mamon, teologi Mamon, menyembah Mamon lalu dapat harta, itu yang Tuhan bilang kau akan jahat dan itu akan habis harta seperti itu. Atau mendapatkan berkat melalui kerajaan surga. Jadi Tuhan tuh ngomongnya begini, seakan-akan. Dia ingin manusia itu tetap makmur dan kaya dan dicukupi. Tapi jalannya bukan teologi Babel atau teologi Mamon. Jalannya melalui berkat kerajaan surga. Dan berkat kerajaan surga itu adalah yang bikin kita kaya. Adalah berkat yang nomor 5. Harta terpendam. Kalau di Matius 13. Yang diberikan kepada burung. Di mana burung itu selalu diberkati. Diberikan makanan yang berbeda-beda di sepanjang hidupnya tiap hari. Itu harta terpendam. Sehingga burung itu bisa terbang tinggi dan terbang jauh. Tinggi di atas masalah bumi. Karena kekayaannya dari Tuhan. Itu harta terpendam. Nggak kelihatan. Tapi keluar. Ya, itu yang berkat kelima ya. Jadi Tuhan membandingkan. Kalau dengerin teologi, kamu kenanya ke Injil kemakmuran. Teologi kemakmuran. Tuhan bilang, saya itu nggak anti kamu jadi makmur. Tapi jalan itu salah. Karena itu mengandalkan manusia. Yang benar adalah Tuhan ingin kita makmur. Ya. Be prosper as your soul prosper. Tapi melalui percaya pada kasih Tuhan yang memberikan kekayaan yang lebih hebat. Yang tidak bisa diambil oleh dunia. Namanya harta terpendam. Contohnya seperti burung. Yang diberikan makanan dan makanan setiap hari. Berbagai-bagai jenis. Sepanjang hidupnya. Ya, itu ya. Lalu, Tuhan terusin. Yang mau menerima harta terpendam dari Tuhan. Berkat kerajaan surga yang kelima. Tuhan akan berkati lagi.
dengan berkat ke-6. Jadi berkat kelima itu, pada waktu kita berasa diberkati jadi kaya. Jadi kaya berkat oleh Tuhan. Kau akan lebih percaya pada Tuhan. Baru ayat 28 itu bekerja. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo orang perkaya di dunia, dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih dahulu, terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya. Jadi cara Tuhan, orang yang bergantung pada mamon itu sebutnya kurang percaya. Kurang percaya kasih Tuhan yang ingin memberikan kemakmuran dan kasih Tuhan yang cukup kaya untuk bisa membuat kita kaya. Ya, dan itu tadi harta terpendam. Dan rencana Tuhan adalah diberkati dengan harta terpendam seperti burung, supaya makin percaya, sehingga tidak lagi khawatir dalam hidupnya. Dan yang seperti itu, mengapa kamu khawatir? Tidak lagi khawatir akan pakaian. Akan didandani oleh Tuhan. Supaya menjadi cantik. Jadi harta terpendam itu, yang dari berkat kelima itu tidak hanya membuat kita jadi kaya dan sukses, tapi membuat kita jadi nggak khawatir dan merasakan kasih Tuhan dan membawa kita menjadi mempelai berkat keenam, yaitu seperti bunga bakung yang bisa berbunga indah, bukan kayak rumput hijau. Ada bunganya. Rumputnya bisa dibakar, tapi bunga ditaruh di rumah Tuhan. Ya, jadi dari harta terpendam, mamon nggak bisa. Mamon cuma bikin kekaya sesaat. Gereja Babel, gereja mamon, pengikutnya. Bisa nggak kaya? Bisa. Tapi sesaat. Karena pada waktunya ada pencuri. Pada waktunya dia akan dihukum sama Tuhan. Jadi kekayaan dari gereja Babel atau gereja mamon itu sementara. Tapi yang dari kerajaan surga, selain kayanya lebih, karena sepanjang umur kekal, kekayaannya kekal, akan dibawa lebih hebat lagi, akan dengan berasa diberkati, merasakan berkat Tuhan, jadi Tuhan begitu baik, dia akan mengerti kebesaran kasih Tuhan, otomatis diangkat Tuhan menjadi mempelai. Itu melalui berkat ke-6. Seperti bunga bakung yang berbunga. Mengalahkan Salomo. Salomo kaya karena harta terpendam. Wisdom. Tapi Salomo belum sampai menjadi mempelai. Tapi yang mau di kerajaan surga, diberkati dikasih dengan harta terpendam, akan lebih dari Salomo. Karena Salomo hanya kaya. Tapi belum mengerti kasih Tuhan. Dia bilang takut akan Tuhan, toh yang diutamakan. Dia belum mengerti kasih Tuhan. Tapi kita, selain dibikin kaya, dan karena kaya, karena makmur menerima berkat Tuhan, kau akan mengerti kasih Tuhan. Itu rencana Tuhan. Bukan usahamu. Bukan imanmu. Karena kau merasakan kebaikan kasih Tuhan, kau akan mudah percaya kasih Tuhan. Dan otomatis kau jadi mempelai. Itu berkat ke-6 timbul. Yaitu berkat ke-6 di kerajaan surga. Ya, menjadi bunga bunga bakung yang berbunga. Ya. Yang cantik. Seperti juga kalau di Matius 13 itu adalah seperti mutiara yang berharga. Costly pearl bahasa Inggrisnya. Mutiara yang berharga yang mendandani mempelai. Itu berkat 6. Melalui berkat ke-5. Makanya jangan salah pilih. Jangan ke mamon. Di kerajaan surga. Selain kau kaya, kau makmur, diberkati. Kau akan dibawa untuk mengerti kasih Tuhan, kau akan jadi mempelai. Jadi harta dari Tuhan itu jauh lebih besar dari mamon. Bukan hanya lebih besar karena kekal. Bukan hanya lebih besar karena nggak habis bisa dimakan hangat. Tapi karena terus-terusan. Dan sepanjang hidupmu. Dan juga lebih akan membawa kita untuk jadi menerima kasih Tuhan. Jadi hidup kita jadi cantik. Mempelai. Lebih baik dari gereja yang lain yang agamawi. Ya, itu jadi itu berkat kekayaan dari Tuhan itu seperti itu.
bukan hanya bikin kaya, tapi mengangkat bahkan menjadi mempelai. Ya, lalu slide berikutnya. Sebab itu janganlah khawatir dan berkata apakah yang kami makan, apa yang kami minum, apa yang kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ya, jadi gereja yang tidak kenal Tuhan pun itu carinya kayak gitu. Makanya gampang kena teologi kemakmuran, teologi pompa iman dan seterusnya yang aneh-aneh. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu. Kita yang percaya kasih Tuhan, kita tahu Tuhan adalah Maha Tahu dan Maha Pencipta. Bahwa kamu memerlukan semua itu. Jadi yang sebutnya yang mereka yang percaya teologi kemakmuran, biarpun kelihatannya percaya Yesus, disebutnya kurang percaya, atau disebutnya tidak mengenal Allah. Karena nggak kenal Tuhan, kebaikan Tuhan. Nggak kenal kebaikan kasih Tuhan. Nggak kenal Tuhan tuh begitu mudah bisa memberkati kita karena dia adalah pencipta. Dan sudah merencanakan. Jadi yang teologi kemakmuran, biarpun dia kelihatannya pintar, kelihatannya apal ayat, tapi sebetulnya disebutnya tidak mengenal Allah. Karena masih berpendapat bahwa Tuhan itu diam-diam aja. Dan nggak peduli. Dan hanya baru bekerja kalau manusia telah membayar harga dengan pompa iman dan seterusnya atau gitu. Jadi sebutnya mereka tidak mengenal Allah. Karena pikir manusia yang harus bekerja pompa iman. Berarti nggak kenal Tuhan. Tuhan sudah bekerja sebelum manusia diciptakan. Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan penuh kasih. Tuhan yang memberikan memberkati semuanya. Jadi mereka yang masih berpikir dengan teologi atas diri sendiri, kemakmuran, pompa iman, apa lucu-lucu gitu, itu sebutnya tidak mengenal Allah. Karena menganggap Tuhan berdiam diri. Tuhan menganggap Tuhan harus dibayar baru kerja. Itu Tuhan bilang, mereka nggak kenal saya. Saya bukan begitu. Ya, oke, lalu berikutnya. Tapi cara dahulu kerajaan Allah. Tuh, dibedain. You mau kerajaan Babel, teologi Mamon, gereja Babel, atau kerajaan Allah. Cuma dua pilihan. You nggak bisa dua-duanya. Kalau you di kerajaan Babel, you Mamon. Kalau you di kerajaan Allah, you dapat harta terpendam. Dan jadi mempelai. Lalu ditambahin. Dan kebenarannya. The truth. Bukan kasih karunia. Kasih karunia nggak cukup. Ditambahin kebenarannya. Ngerti kebenarannya. Dapat kasih karunia dan kebenarannya. Maka semua itu akan ditambahkan padamu. Apa yang ditambahkan padamu? Menjadi murid Kristus. Berkat ketujuh. Bisa memberkati orang lain. Kalau yang di Mamon, boro-boro berkatin orang lain. Hartanya bisa hilang. Ya. Kalau yang di sini, kau akan mudah memberkati orang lain dengan kekayaan kerajaan surga. Semua itu akan ditambahkan padamu. Berkat kelima dan keenam tidak terbatas padamu, tapi juga kepada orang lain melalui kau. Ketujuh. Lihat ya, hebat nggak bedanya? Jadi Tuhan tuh perbandingkan. Ini Mamon. Mamon gagal. Kerajaan surga. Nih, dari 5, kamu akan jadikan 6. Bahkan ke-7. Bukan aja kamu, semua orang diberkati. Bisa kamu berkati. Ya, menjadi murid yang memberkati orang lain. Dengan kasih Tuhan yang sama. Oke? Lalu yang ini udah mau terakhir, coba saat berikutnya. Ini yang Matius 6, terusin ya, ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukup rantau sehari. Di zaman akhir, hari besok, semua yang berada di gereja kemakmuran Mamon atau Babel akan menderita kesusahan. Karena mereka akan menerima penghakiman Tuhan, hukum Taurat, dan seterusnya. Tapi yang berada di dalam kerajaan surga dapat hidup tenang dan tidak perlu khawatir akan apapun. Ini bedanya yang berikutnya. Harta terpendam dengan Mamon. Yang di kerajaan surga, kamu berada di atas bumi. Kamu nggak kena masalah di bumi, kesusahan di bumi. Di surga nggak ada masalah. Di kerajaan surga nggak ada masalah. Ditolong Tuhan. Jadi jangan kamu khawatir akan hari besok. Tapi yang di teologi Babel, teologi kemakmuran, kamu akan khawatir. Harus khawatir dan kamu akan mampus karena banyak kesusahan. Kita jangan di situ. Tapi yang di kerajaan surga, kamu nggak khawatir. Karena kekhawatiran itu sudah lewat. Kesusahan itu lewat karena kau di atas. Ya, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Tidak lagi bertambah jadi hari kedua, hari ketiga, hari keempat.
Begitu kamu pindah dari kerajaan di bumi, kerajaan Mamon ke kerajaan surga, kesusahanmu waktu di Mamon hari itu, pindah ke kerajaan surga, kesusahan sehari itu cukuplah untuk sehari, tidak lagi diperlanjut. Karena di kerajaan surga, kau bebas. Itu maksudnya kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kau sudah lewat yang di kerajaan surga. Oke, kita udah lewat. Oke. Ya, ini saya terakhir saya sampaikan yang ditulis sama di Alkitab itu sepertinya hal yang baru tuh ditulis di Perjanjian Lama juga sudah tulis. Ya, saat berikutnya terakhir Yeremia 29 dan 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera. Artinya inilah berkat kerajaan surga. Kau menjadi dapat harta terpendam, kau menjadi mempelai, kau jadi murid. Yang luar biasa bisa memberkati orang-orang dengan kekayaan yang sama yang Tuhan sudah berikan. Yang Tuhan berikan pada, yaitu kasih Tuhan kerajaan surga. Dan bukan rancangan kecelakaan. Apa itu rancangan kerajaan? Itu rancangan teologi. Rancangan teologi Mamon. Rancangan teologi Babel. Ya, rancangan kecelakaan. Kelihatannya bagus, tapi membawa celaka. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Hari depan yang penuh harapan. Selalu diberkati di dalam kerajaan surga. Mulai harta terpendam, melalui yang berkat kelima, menjadi mempelai, dan menjadi murid Kristus. Makmur luar biasa lebih daripada yang dapat dibayangkan oleh manusia. Dalam segala hal. Ya, diberkati seperti pohon buah yang berbuah berbeda-beda tiap bulan. Seperti itu. Ya, berbeda-beda. Jadi nggak bosenin juga. Ya. Jadi sebenarnya yang Tuhan, rencana Tuhan adalah begini. Tidak ada masalah dengan keinginan kita untuk hidup makmur, kaya, sukses, dan seterusnya. Nggak ada masalah. Tapi rencananya adalah bukan dengan kita mencari kemakmuran, kesuksesan, dan seterusnya melalui teologi kemakmuran. Teologi Babel, teologi Mamon. Buatan manusia. Tetapi rencana Tuhan, kita sukses, makmur, happy, selama-lamanya, kaya, dan seterusnya, melalui berkat kerajaan surga. Ya, nah itu Matius 6. Dari ujung ke ujung tadi. Ya, dari ayat 19 sampai ayat 35. Sekian. God bless you all. Bapa di surga, terima kasih Yesus atas segala kebaikan dan pertolongan-Mu. Kau yang memberkati kami semua ya Tuhan. Terima kasih Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Yeah, thank you. Thank you. Thank you all. Thank you all. Thank you. Bye-bye. Bye. Nick, Nick.